Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih bersama saya Mario. Minggu ini kita akan belajar sebuah pelajaran yang sangat indah dan mendalam dari pengalaman Musa, seorang pemimpin yang begitu dekat dengan Allah. Di tengah perjalanan bangsa Israel yang penuh tantangan, Musa tidak hanya meminta pertolongan atau mujizat, tetapi ia mengajukan permohonan yang luar biasa. Tolong, tunjukkan kemuliaan-Mu. Keluaran 33 ayat 18. Permohonan ini memperlihatkan kerinduan terdalam Musa. Bukan sekadar berkat lahiriah, melainkan hadirat dan kemuliaan Allah sendiri. Dari sinilah kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan siapa dirinya, bagaimana hadiratnya mengubahkan hidup, dan bagaimana kita pun dipanggil untuk memantulkan kemuliaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran minggu ini akan menuntun kita untuk mengenal Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan setia. Menyadari bahwa kedekatan dengan Allah membawa perubahan nyata dalam hidup kita. Mengerti bahwa kemuliaan Allah yang sejati adalah karakter Kristus yang harus tercermin dalam diri kita. Mari kita buka hati kita untuk belajar, agar sama seperti Musa, kita pun merindukan kemuliaan Allah lebih dari segalanya. Ayat hafalan kita minggu ini berbicara tentang kemuliaan Allah. Terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan setia, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi yang tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa artinya ini? Pertama, kemuliaan Allah dinyatakan dalam karakternya. Kedua, kegagalan untuk menerima kemuliaan Allah dalam hidup kita, kegagalan membangun hubungan yang intim dengan Allah, membuat kita menjauh dari Allah dan karakter kita kehilangan persekutuan dengannya. Karakter kita menjadi tercemar, rusak, berdosa. Memang, jika kita tidak memiliki hubungan dengan Allah, kita hidup dalam keegoisan dan kesombongan. Dan apa yang terjadi? Sikap itu diwariskan kepada generasi berikutnya, dan berikutnya. Tetapi jika kita menampakkan kebaikan, kasih, kelembutan, dan kemurahan, sikap itu pun ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita dan diwariskan kepada setiap generasi. Pelajaran minggu ini, tolong, tunjukkan kemuliaan-Mu, pelajaran 12 dalam seri kita. Sebenarnya adalah sebuah panggilan untuk bertumbuh dalam perjalanan kita bersama Allah. Seperti yang dikatakan dalam paragraf pertama pelajaran ini, tanpa pertumbuhan, kita mati. Rasul Petrus menyatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita perlu bersedia untuk bertumbuh. Kita ada di Universitas Allah di mana tidak ada kelulusan, tetapi selalu ada proses belajar yang berkelanjutan. Pada setiap tahap pertumbuhan, kita bisa menjadi sempurna jika kita membiarkan Allah membentuk kita menjadi pribadi yang Dia panggil untuk menjadi di dalam Kristus. Pada setiap tahap pertumbuhan, kita tahu bahwa kita semakin dekat, dan semakin dekat dengan Yesus. Tolong, perlihatkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Apa itu kemuliaan Allah? Itu adalah karakternya, dan lebih dari segalanya, Dia ingin karakter itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita mulai pelajaran hari Minggu dengan kemah pertemuan. Ini sesuatu yang sudah sering saya baca dalam kitab suci, membaca Alkitab berulang kali, dan membaca kitab Keluaran berkali-kali, dan saya sudah memikirkan konsep ini sebelumnya, tetapi belum pernah benar-benar memperhatikannya. Dalam pelajaran minggu ini, saya benar-benar tersentuh saat membaca Keluaran 33 ayat 7-11. Mari kita lihat ayat-ayat itu, karena sungguh luar biasa. Keluaran 33 ayat 7. Musa mengambil sebuah kemah, mendirikannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan itu, dan menyebutnya kemah pertemuan. Setiap orang yang ingin mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan yang ada di luar perkemahan itu. Ayat 8-10 menceritakan bahwa setiap kali Musa masuk ke kemah itu, tiang awan turun dan Tuhan berbicara dengan Musa. Ayat 11 mengatakan, dan Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat lain yang mengatakan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah? Ungkapan berhadapan muka di sini adalah idiom bahasa Ibrani yang berarti mereka memiliki hubungan yang intim. Itu bukan berarti Musa dengan kemanusiaannya melihat seluruh kemuliaan Allah, sebab Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Jadi tentu saja Allah menyelubungi kemuliaannya, tetapi Musa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Inilah poin pentingnya, Musa memiliki tempat khusus di luar perkemahan Israel, tempat ia bisa tenang, berdoa, dan bermeditasi. Tempat itu adalah tempat pribadinya untuk bertemu dengan Allah. Pelajaran ini menekankan bahwa kita juga perlu memiliki kemah pertemuan pribadi, tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah secara intim. Jika kita tidak memiliki tempat seperti itu, kita akan menjadi kering secara rohani. Ellen G. White mengatakan, kuduskanlah dirimu kepada Allah setiap pagi. Jadikan ini pekerjaan pertama-tama. Jadi sebelum kaki kita menyentuh lantai, biarlah doa kita adalah, Tuhan, hari ini aku serahkan diriku kepadamu. Biarlah setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan selaras dengan kehendak-Mu. Kemah pertemuan Musa adalah tempat perjumpaannya dengan Allah. Apakah engkau memiliki kemah pertemuanmu? Kita masuk ke pelajaran hari Senin, agar aku bisa mengenalmu, Keluaran 33 ayat 12-17. Pasal ini adalah pasal tentang keintiman. Allah memanggil Musa untuk menjadi sehati, sepikiran, sejiwa dengannya. Musa dan Allah menjadi sangat dekat. Keluaran 33 ayat 12-13 menceritakan Musa berkata kepada Tuhan, lihatlah, engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus menyertai aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Oleh karena itu, jika aku sungguh mendapat kasih karunia di hadapanmu, perlihatkanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu. Perhatikan kata-kata itu, aku mengenal namamu. Allah mengenal namamu. Dia bukan hanya menamai semua bintang, tetapi dia juga mengenal namamu. Dia tahu pergumulan yang engkau hadapi, dia tahu sukacita yang membuat hatimu bergetar. Allah mengenal hidupmu. Musa menemukan kasih karunia di mata Allah. Kita pun menemukan kasih karunia-Nya. Betapa sering kita gagal, jatuh, tersandung, namun Allah mengangkat kita kembali. Kita tidak hidup dalam kelemahan kita, tetapi dalam kekuatannya. Musa berkata, supaya aku mengenal engkau. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal Allah, hubungan pribadi, dekat, intim dengan Dia. Hari Selasa, Musa berkata, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Keluaran 33 ayat 18-23. Allah menjawab, aku akan membuat segala kebaikanku lewat di depanmu, dan aku akan menyatakan namaku di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan menyayangi siapa yang kusayangi. Tetapi Allah menambahkan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku lalu hidup. Jadi Allah menempatkan Musa di celah gunung batu, menutupinya dengan tangannya, lalu Musa hanya bisa melihat punggungnya. Apa itu kemuliaan Allah? Ayat 19 menjawab, segala kebaikanku. Kemuliaan Allah adalah kebaikan-Nya. Dia adalah Allah yang baik, penuh kasih karunia, pengampunan, kemurahan, dan kasih yang besar. Ellen G. White menulis dalam Kisah Para Rasul halaman 530, kemuliaan Allah adalah memberikan kebaikan-Nya kepada anak-anak-Nya. Ia rindu melihat manusia mencapai standar yang tertinggi. Kemuliaan-Nya adalah memeluk orang-orang berdosa yang bertobat dan menyediakan segala sesuatu untuk mengubahkan mereka. Hari Rabu, penyataan diri Allah. Dalam Keluaran 34 ayat 1-28, Allah memerintahkan Musa memahat dua loh batu yang baru karena yang pertama telah dipecahkan Musa ketika melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Kali ini, Musa membawa loh batu itu kepada Allah, dan Allah menuliskan kembali hukum-Nya. Pesannya jelas, kita telah melanggar hukum Allah, tetapi Allah rindu menuliskannya kembali, bukan hanya di atas batu, tetapi dalam hati dan pikiran kita. Ibrani 8 ayat 10-12. Di hati, supaya kita mengasihinya. Di pikiran, supaya kita mengetahuinya. Keluaran 34 ayat 6-7 berkata, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan setia, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini adalah gambaran Allah yang sejati, Allah yang penuh kasih, tetapi juga adil.
Kasih tanpa keadilan akan membuat dosa terus berkembang. Tetapi keadilan tanpa kasih akan menghancurkan. Allah adalah kasih dan kebenaran yang seimbang. Musa kemudian turun dari gunung dengan wajah yang bercahaya, Keluaran 34 ayat 29-35. Sama seperti Yesus di Gunung Transfigurasi, Matius 17 ayat 1-2, wajahnya bercahaya seperti matahari. Orang yang datang ke hadirat Allah tidak pernah sama. Ada sukacita dalam hatinya, ada damai dalam jiwanya, ada cahaya dalam pandangannya. Pelajaran hari Kamis, wajah Musa yang bersinar. Keluaran 34 ayat 29-35 menceritakan pengalaman Musa ketika ia turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh hukum di tangannya. Alkitab mengatakan bahwa wajah Musa bersinar, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Namun orang Israel melihat sinar itu dan merasa takut mendekat kepadanya. Apa yang membuat wajah Musa bercahaya? Itu karena ia baru saja berada di hadirat Allah, berbicara dengannya secara pribadi. Kedekatannya dengan Allah membuat wajahnya memantulkan cahaya ilahi. Kita menemukan gambaran serupa dalam Perjanjian Baru, di Gunung Transfigurasi, Matius 17 ayat 1-2, ketika Yesus diubahkan di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilauan. Kehadiran Allah mengubah segalanya. Inilah pelajaran rohani yang sangat penting. Ketika kita datang ke hadirat Allah, kita pun akan berubah. Walau kita mungkin tidak sadar, orang lain akan melihat perbedaan itu. Ada damai, ada sukacita, ada sinar kasih dalam hidup kita. Kehidupan yang bersekutu dengan Allah bukan hanya memberi kita kekuatan pribadi, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Rasul Paulus menghubungkannya dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan kata lain, semakin kita bersekutu dengan Allah, semakin karakter Kristus dinyatakan dalam hidup kita, dan semakin hidup kita memantulkan cahaya itu kepada dunia. Pelajaran minggu ini mengajak kita melihat betapa dalamnya kerinduan Musa akan Allah. Ia tidak hanya puas dengan mujizat, perlindungan, atau berkat jasmani. Musa ingin lebih, ia ingin melihat kemuliaan Allah. Kerinduan itu lahir dari hubungan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan. Allah penuh anugerah dan kasih setia. Saat Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Keluaran 34 ayat 6-7, ia menekankan sifatnya yang penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan adil. Inilah inti kemuliaan Allah, karakternya yang penuh kasih. Kedekatan dengan Allah membawa perubahan. Musa yang berdoa dan berbicara langsung dengan Allah pulang dengan wajah yang bercahaya. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa berada dalam hadirat Allah mengubahkan hidup seseorang, bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kemuliaan Allah adalah karakter Kristus. Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 18 menegaskan bahwa kita pun dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan itu bukan sekadar cahaya lahiriah, melainkan perubahan batiniah, karakter Kristus yang tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Hidup sebagai saksi. Seperti Musa yang wajahnya bercahaya tanpa ia sadari, orang yang dekat dengan Allah pun akan memancarkan kasih, damai, dan terang Kristus tanpa dibuat-buat. Dunia melihat Yesus melalui hidup kita. Kesimpulannya, kemuliaan Allah bukan terutama tentang tanda-tanda ajaib atau cahaya yang mempesona, melainkan tentang karakter Allah yang penuh kasih dan kesetiaan. Semakin kita tinggal dalam hadirat-Nya, semakin hidup kita berubah, dan semakin kita menjadi terang bagi dunia. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, betapapun lemah kami dalam mencerminkan gambar-Mu, kami rindu mencerminkannya lebih sempurna. Kami rindu agar kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu memenuhi hati kami dan mengubah hidup kami. Ampuni saat-saat ketika kami hanya menampakkan sifat manusiawi kami. Kami mengaku dosa kami, dan kami mohon tuntunlah kami semakin dekat kepadamu. Biarlah kami masuk ke kemah pertemuan kami setiap hari, dan di sanalah kami memiliki persekutuan intim denganmu. Oleh kasih karunia-Mu, ubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum berpisah, bila Anda terberkati pelajaran ini, saya undang untuk Anda subscribe, like, share dan komen channel ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.